Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi pada Hari Hidayat Channel. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang NB Designer. Nah, kita akan melanjut dari pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan sebelumnya kita membuat flip-flop dengan settingan waktu dan counter yang kita bisa setting sendiri. Nah, sekarang kita akan menampilkan counter tersebut dalam analog meter. Oke, kita langsung saja buka NB Designer-nya. Oke, pada materi sebelumnya kita membuat folder di sini di NB Designer part 9. Nah, kita copy saja karena kita melanjut dari materi sebelumnya. Ini foldernya kita sudah copy, kita rename terlebih dahulu. Bagian 42 part 10 itu membuat rangkaian flip-flop, tapi kita beri judul saja analog meter. Oke, kita buka. Nah, ini untuk CX programmernya kita buka. Nah, kita akan merubah sedikit rangkaian CX programmernya. Nah, seperti yang tadi telah disampaikan, kita melanjut dari materi sebelumnya. Jadi kita tinggal copy dan buka programnya. Karena kita akan menampilkan analog meter, maka kita akan merubah sedikit dari rangkaian yang sudah ada. Nah, di sini kita menggunakan counter. Nah, karena analog meter itu akan membaca 0 sampai sekian, maka kita akan merubah counternya, karena counter itu adalah ini adalah counter biasa. Counter biasa ini dia menghitung dari menghitung mundur ya. Misalkan kita setting di 5, maka dia akan menghitung 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sedangkan analog meter itu kita akan menghitung maju dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka counter di sini kita rubah menjadi CNTR 0 D2. Nah, untuk CNTR sendiri juga ada materi khususnya. Nanti saya akan bagikan linknya di atas atau nanti di deskripsi ya. Oke, kita lanjut saja. Di sini sudah seperti ini. Terus kita di sini memberi always P off. Jadi kita tidak menggunakan yang ini. Nanti untuk materi lengkapnya nanti lihat saja di link atau di deskripsi atas. Oke, kita lanjut. Oke, seperti ini sudah selesai. Untuk CX programmernya kita sudah selesai. Kita akan ke NB Designer-nya. NB Designer-nya kita buka. Ini juga sama, kopian dari materi sebelumnya. Jadi kita buka saja. Nanti sama akan dicantumkan link-link materi-materi sebelumnya. Oke, kita buka saja di sini. Nah, kita udah ada di sini, udah ada banyak, ada start stop, timer, counter, flip flop. Nah, ini flip flop setting. Kita copy saja di sini. Terus kita beri nama. Di sini kita beri nama
analog meter, juga sama analog meter. Oke, kita lebarkan sedikit, kita geser ke tengah. Oke, seperti ini. Terus kita akan add screen, kita beri nama analog meter. Oke, nah karena kita sebelumnya membuat flip-flop screen, maka kita copy saja. Kita copy, masukkan ke analog meter. Nah, kita rubah di sini analog meter screen. Nah, di sini juga tombol-tombolnya masih menggunakan alamat-alamat yang sama sebelumnya. Yang kita rubah mungkin di sini untuk lampunya saja kita hilangkan. Lampu-lampu ini kita hilangkan. Nah, kita rubah menjadi analog meter. Oke, kita lebarkan. Oke, di sini Oke, di sini kita akan menampilkan analog meter. Nah, analog meter itu berada di part ini analog meter. Jadi kita klik saja, terus kita coba taruh di sini, terus kita atur. Nah, di sini karena kita akan membaca counter untuk dijadikan analog meter, maka di sini kita C, di sininya 0, di sininya BCD. Terus kita ke analog meter, terus kita jika ingin merubah jarumnya, kita klik saja sesuai keinginan, kita rubah menjadi jarum seperti ini. Dan ini adalah untuk tampilan analog meternya, yaitu nanti seperti pi atau kue. Terus di sini ada display axis. Nah, display axis ini adalah titik merah ini ya, yang di tengah. Kita bisa merubahnya akan warna apa. Nah, tapi kita standar saja seperti ini. Dan ini axis wide itu berapa lebar dari lingkaran merah ini. Kita juga bisa sesuaikan, tapi kita di sini tidak merubahnya. Kita ke analog meter extend. Nah, di sini kita ada maksimum dan minimum dan maksimumnya di dalam analog meter itu. Jadi jarumnya sampai berapa kita akan tentukan. Di sini standarnya 100, tapi kita rubah aja menjadi 10. Terus nanti di sini kita akan menggunakan warning atau tidak. Nah, nanti ketika kita centang warning, nah di sini ada warna-warna yang akan muncul menandakan ini adalah maksimum value, minimum value, dan normalnya. Karena kita menggunakan minimum dan maksimumnya 10, maka kita harus merubah ini juga. Minimum value-nya untuk warning itu berarti harus ada di rank 0 sampai 10. Berarti kita misalkan 3. Nah, di sininya 7 seperti itu. Anggap saja 10 dibagi 3 seperti itu. Oke, untuk meter sektor dan meter sektor eksternal kita rubah saja menjadi 3 juga. Di sini juga menjadi 3.
Nah, terus kita grafik. Di sini kita bisa menggunakan grafik, kita pilih di sini grafiknya seperti apa, impor BG. Nah, di sini ada kolom folder meter, kita pilih meter seperti apa. Nah, kita memakai meter yang standar saja, yang seperti ini atau seperti ini. Kita gunakan yang standar saja. Oke. Nah, di sini sudah muncul yang standarnya, jadi kita tinggal klik saja oke. Kita taruh di sini, kita kecilkan seperti ini. Oke, kita coba rubah-rubah untuk desain analog meternya. Nah, kita buka coba di analog meter extension property. Nah, di sini kita bisa merubah-rubah di sini, misalkan 5, di sini 10, kita rubah menjadi misalkan 30. Apa yang terjadi, kita klik OK. Nah, di sini warningnya nanti akan berubah menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Setelah ini kita coba di tool. Kita belum setting di main frame-nya. Ketika kita klik analog ini, kita akan menuju ke analog meter. Oke, terus kita coba untuk tool, compile, terus tool, download, yes. Oke, kita transfer juga PLC-nya, yes. PLC transfer to PLC. Oke, yes. Oke, kita coba dulu di sini indirect online test, start. Nah, oke, nanti akan tampil seperti ini. Coba kita klik analog meter. Nah, analog meter di sini akan tampil seperti ini. Nanti kita juga akan melihat di AM yang sesungguhnya. Kita reset terlebih dahulu, kita setting counter sama setting timer lampunya juga 10-10-10, atau kita rubah menjadi misalkan 15, di sini juga 15. Nah, kita rubah misalkan 7. Enter. Reset, coba kita coba. Nah, di sini dia analog meternya sudah membaca nilai 3 di sini, terus naik seperti itu sampai angka 7. Nah, sedangkan tadi kita setting di sini adalah maksimal dia 10. Jadi ketika sudah 7 dia akan turun kembali. Nah, seperti itu. Coba kita setting di angka 10. Reset, start. Oke, perhatikan jarum 1. Nah, ini digital 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke, seperti ini. Nah, karena tadi sudah dijelaskan, karena jika kita memakai counter biasa, nanti kita akan menghitung mundur dari 5 sampai 0. Karena kita ini memakai analog meter, maka kita 0 sesuai settingan, jadi
10 seperti itu. Oke, kita coba lihat ke HMI-nya. Jadi kita di sini close terlebih dahulu, terus kita tool download lagi. Yes, sukses. Oke, coba kita lihat ke HMI-nya. Nah, oke, ini kita akan simulasi di HMI yang sebenarnya. Nah, di sini kita sudah tadi membuat tombol analog meter, kita tekan. Nah, kita akan tampil seperti ini. Coba kita rubah di sini 10. Kita di sini juga kita rubah 10. Oke, di sini oke, tetap 10. Kita reset terlebih dahulu. Nah, kita akan mulai start. Nah, perhatikan di analog meternya dia akan naik. Oke, seperti itu. Counter 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dia kembali lagi ke 0. Oke, mungkin itu simulasi di HMI-nya. Kita kembali lagi ke PC. Nah, oke, kita sudah simulasi di PC dan di HMI-nya. Dan itulah pertemuan pada kali ini membahas tentang analog meter. Dan nanti karena tadi sudah dijelaskan di depan, materi ini adalah lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Jadi ketika masih bingung bagaimana membuat ladder diagramnya di CX Programmer atau bagaimana membuat di NB Designer-nya, silahkan lihat materi-materi sebelumnya. Dan bagaimana untuk cara kerja CNTR juga nanti akan diberikan linknya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.